Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama tentunya mengucapkan terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu yang terhormat, terutama kepada Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia, Bapak Thomas Iwandono, dan juga kepada sahabat-sahabat saya likus juga tim di board dari Danantara, Bapak Doni Oskaria, Bapak Padu Syahrir, dan seluruh undangan yang telah hadir pada siang hari ini. Tentunya marilah kita senantiasa mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, karena kita semua masih diberikan kesehatan, kita semua masih diberikan umur panjang dan karunia-Nya sehingga dapat bertemu dan berkumpul di siang hari yang berbahagia ini dalam acara Meet the Team, atau kita akan mengumumkan susunan dari manajemen dan juga tim di bawahnya dari Danantara Indonesia. Saya tahu ini memang sudah sangat ditunggu-tunggu oleh teman-teman media. Memang kami tadinya memperkirakan minggu lalu bisa kita umumkan, tetapi ternyata untuk mendapatkan orang-orang yang baik, orang-orang yang terpilih, orang-orang yang memang sesuai dengan kompetensinya dan mempunyai track record yang jelas, yang bersih, itu ternyata harus kami akui tidak mudah. Sehingga karena tim yang kami alhamdulillah berhasil untuk meyakinkan mereka untuk bergabung bersama kami adalah tim-tim yang menurut kami, yang tentunya nanti dari teman-teman media atau publik bisa melihat, adalah tim yang telah melalui seleksi yang ketat. Alhamdulillah kami dibantu oleh headhunter dalam maupun luar negeri. Dalam pemilihan nama-nama ini kami pun harus melakukan interview satu persatu untuk memastikan bahwa tim yang ada ini bukan hanya mereka ekspertis dan sesuai dengan bidangnya, tetapi memang mempunyai hati yang sama dengan kami. Adalah salah satu tugas utama adalah pengabdian kepada negara dan bangsa yang kita cintai ini. Karena amanah yang diberikan kepada kami ini adalah amanah yang sangat-sangat luar biasa, yang kita harus memastikan bahwa ini bisa berjalan dengan baik, ini bisa berjalan sesuai dengan harapan dari Bapak Presiden, dari seluruh masyarakat Indonesia, karena Danantara ini adalah suatu investasi negara yang sangat-sangat besar, dan tentunya ini diperlukan orang-orang yang tidak hanya mempunyai kapabilitas, tetapi juga mempunyai integritas. Itu yang paling penting buat kami. Dan tentunya kita pun sudah menyampaikan bahwa kita akan selalu transparan, karena salah satu arahan dari Bapak Presiden adalah ini harus dilaksanakan dengan tata kelola atau good governance, dengan transparansi, akuntabilitas, integritas, dan juga tentunya dengan track record yang baik. Nah, oleh sebab itu, pada kesempatan ini izinkanlah saya mewakili dari Danantara untuk menyampaikan susunan tim. Walaupun tentunya di teman-teman media sudah mengetahui ada beberapa, karena sudah disampaikan dalam beberapa hal. Contohnya mungkin kalau kita mulai dari Dewan Pengawas, kita ketahui bersama Dewan Pengawas kita adalah Bapak Erick Thohir, kemudian juga ada Bapak Mulyaman Hadad, kemudian juga ada dari para Menko, dan juga, nah ini susunannya ini adalah susunan secara lengkap yang nantinya di bawahnya nanti kita sampaikan juga. Tapi dari Dewan Pengawas ada Bapak Erick Thohir, Bapak Mulyaman Hadad, dan juga para Menko dan Menseknek itu ada di dalam Dewan Pengawas. Dan kemudian dilanjutkan oleh di Dewan Pengarah ini memang kami meminta dan alhamdulillah saat ini sudah disetujui, ada Bapak Insinyur Joko Widodo dan juga Bapak Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Dewan Pengarah. Dengan pengalaman beliau selama 10 tahun dan 10 tahun memimpin negara ini, tentunya akan memberikan kontribusi yang sangat positif terhadap jalannya Danantara ke depannya. Kemudian di Dewan Penasehat, baru diresmiin tanggal 24 kemarin, ini dia penjelasan simpel dan detail dari Danantara. Danantara atau singkatan dari Daya Anagata Nusantara adalah badan investasi Indonesia yang berfungsi layaknya rekening raksasa milik negara. Uang masuk ke Danantara ini bisa dari berbagai sumber, mulai dari aset dan dividen BUMN, setoran modal dari negara, dan efisiensi anggaran yang udah dilakuin, sekitar 325 triliun rupiah.
Uang yang masuk ini bakal dikelola nih ke instrumen investasi, bisa ke saham, properti, obligasi, atau bahkan proyek bisnis dalam maupun luar negeri. Nah, keuntungan investasinya bisa buat nambah budget APBN nih, atau diinvestasikan ulang kalau emang belum ada kebutuhan. Tahap awal ada 7 BUMN yang join. Ada Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, Telkom, PLN, Pertamina, dan Min ID yang berisi Antam, Inco, PTBA, dan TINS. Buat susunan organisasinya, bisa lihat di bagian ini ya. Dan antara ini proyek besar. Kalau sukses bisa bikin tambah makmur, tapi kalau gagal bisa makin amburadul. Kalau kamu kira-kira pro atau kontra nih dengan Danantara ini? Share di kolom komentar ya. Menghadirkan ijazah asli Anda ke persidangan supaya kami tidak tersiksa. Mungkin di media sering dipertanyakan adalah nomor registrasi ini. Nomor register ini biasanya yang kalau saya lihat di media sosial itu tidak nampak. Nah, padahal ini ada ya. Aduh, udah ente ini paling bodoh, paling dungu. Orang lain bicara tentang pembahasan ekonomi, ya, keuangan negara, keamanan, premanisme, ya, lingkungan hidup. Ini bicaranya ijazah palsu lagi. Bodoh kau. Kalian nih kelompok memang paling blow on yang pernah ada nih. Ya yang bener aja. Sudah dinyatakan oleh UGM-nya sendiri, dekannya sendiri, ijazahnya sudah diperlihatkan. Terus tolong berapa susahnya tunjukkan ijazah palsunya di persidangan. Hadirkan ijazah asli Anda ke persidangan supaya kami tidak tersiksa. Hah? Jangan membuat kami stres, katanya. Jadi rupanya ya jangan mau Pak Jokowi, jangan kasih lihat ijazah asli, biarin pada stres semua. Aduh, bener-bener blow on, nggak ada lagi. Iya, sungguh udah urusan udah usang. Ini emang anak abah ini. Apa susahnya menghadirkan ijazah asli Anda ke persidangan supaya kami tidak tersiksa? Bahlul paling bodoh dari kelompok yang model begini nih. Masih ngurusin ijazah palsunya Pak Jokowi. Pak Jokowi udah jadi wali kota, ijazahnya pasti udah dicek. Oke, jadi videonya gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Buah.